Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kan bicara tentang judi online, di mana ini adalah fenomena yang telah merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, mungkin di sekeliling Anda. Kita tahu bahwa meskipun sebagian besar orang menikmati permainan judi ini sebagai hiburan semata misalnya, bagi sebagian lainnya, judi online bisa menjadi malapetaka atau masalah serius yang bisa merusak kehidupan mereka, kehidupan kita semua. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara-cara atau langkah-langkah agar kita bisa berhenti dan menjauhi judi online bagi mereka yang merasa terjebak dalam perangkapnya. Kawan-kawan, ini bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara, tips dari saya. Kenapa Anda dan kita semua yang terjebak dalam perjudian online ini harus berhenti dari judi online ini. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki langkah-langkah konkret untuk berhenti atau stop dari perjudian online ini, mari kita sama-sama menggali lebih dalam mengapa kita harus memutuskan untuk berhenti. Karena ada beberapa alasan yang sangat penting mengapa judi online dapat merusak hidup Anda, merusak hidup kita semua. Bagi yang sudah terjebak, hal apa saja yang bisa dirusak? Yang pertama adalah kerugian secara finansial, kawan-kawan. Anda tahu bahwa judi online dapat membuat Anda kehilangan sejumlah besar uang Anda, bahkan aset Anda, hanya dalam waktu singkat. Meskipun kemenangan sesekali Anda dapatkan, membuat Anda merasa beruntung, membuat Anda merasa senang. Tetapi perlu kita sadari bahwa dalam jangka panjang, peluang selalu mendukung rumah judi, mendukung bandar. Jadi Anda tidak akan pernah menang. Ini mengartikan bahwa Anda mungkin akan mengalami kerugian finansial yang signifikan dalam waktu yang sangat lama, dalam waktu jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan kehidupan pribadi, kawan-kawan, di mana judi online dapat mengganggu kehidupan Anda secara pribadi saat Anda terlalu terlibat sangat jauh, sangat dalam permainannya. Anda mungkin mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, bisa seperti pekerjaan, seperti keluarga, dan teman-teman Anda yang lebih membutuhkan perhatian Anda dari sekedar judi online ini. Ini dapat merusak hubungan sosial Anda yang sebenarnya, dan terutama akan merusak karir Anda dalam pekerjaan Anda. Yang ketiga, teman-teman, ini dapat mempengaruhi kesehatan mental Anda. Perjudian online, keterlibatan Anda yang berlebihan dalam judi online, berlebihan ataupun tidak, ini akan merusak. Dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan, rasa bersalah dan penyesalan setelah kekalahan besar misalnya. Ini juga dapat berdampak pada kehidupan Anda, berdampak negatif pada kesejahteraan emosional Anda, disadari atau tidak. Yang keempat, kawan-kawan, potensi adiksi atau ketergantungan. Judi online memiliki potensi untuk menjadi atau menjadikan Anda kecanduan, ketergantungan, mirip dengan narkoba atau alkohol. Orang yang mengalami ketergantungan pada judi online mungkin merasa sulit untuk berhenti, meskipun kita tahu bahwa sebagian dari mereka menyadari konsekuensinya, bahwa ini tidak baik. Ada beberapa motif, ada beberapa istilahnya trigger kenapa mereka bisa terjebak judi online. Enggak luput dari ibu rumah tangga, pebisnis, mahasiswa, bahkan pelajar, teman-teman.
Taruhlah ada seorang pekerja kantoran misalnya, yang awalnya mulai bermain judi sebagai hobi, hanya sebagai hobi. Namun seiring waktu dia menjadi semakin tergantung pada permainan ini. Karena kita tahu kemana-mana kita tidak ketinggalan membawa handphone ya, gadget. Akhirnya dia sering melewatkan waktu dalam pekerjaannya untuk berjudi dan bahkan meminjam uang dari teman-temannya untuk melanjutkan permainannya karena dia sering kalah. Akibatnya dia mengalami kerugian finansial yang signifikan, cukup besar, dan mengalami stres yang parah, teman-teman. Kemudian ada lagi mungkin dari ibu rumah tangga yang bermain judi online ini awalnya sebagai bentuk pelarian dari rutinitas sehari-hari yang mungkin monoton, membuat dia bosan, membuat dia boring. Awalnya dia bermain hanya sesekali saja, teman-teman. Tetapi lambat laun perlahan dia terjebak dalam siklus perjudian yang berbahaya. Ia lebih menghabiskan waktunya berjam-jam setiap hari di depan laptopnya, di depan handphonenya misalnya, dan mungkin mengabaikan keluarganya, suaminya, anak-anaknya yang lebih membutuhkan perhatiannya. Hal ini menyebabkan konflik yang lebih besar tentu dengan suaminya, dengan anak-anaknya karena sering komplain. Dan membuatnya merasa bersalah, kawan-kawan. Kemudian ada lagi seorang mahasiswa misalnya yang merasa tertarik dengan judi online awalnya untuk mencoba karena tekanan akademik yang begitu tinggi. Atau mungkin karena teman-temannya sering, teman nongkrongnya mungkin ikut bermain judi online juga. Akhirnya dia terbawa, FOMO katakan. Awalnya sebagai penghilang stres. Lambat laun dengan cepat dia terjebak dalam permainan. Dia mulai meminjam uang dari kawan-kawannya untuk mendanai perjudiannya. Dan akhirnya mengalami depresi berat karena hutangnya yang semakin menumpuk, karena dia sering kalah. Kawan-kawan, kalau dalam berjudi kita kalah, banyak orang, sebagian besar mayoritas, ini pasti penasaran. Kemudian ada lagi seorang pebisnis misalnya. Dia seorang pebisnis sukses yang pada awalnya menggunakan atau ikut-ikutan berjudi online sebagai cara untuk bersenang-senang saja. Setelah hari kerja yang panjang, yang penat, yang melelahkan, akan tapi dengan keberuntungan yang jelas tidak konsisten. Dia terus menginvestasikan dananya, uangnya, kecil, besar, dan semakin besar dalam perjudian online. Hasilnya teman-teman, bisnisnya mulai merosot dan dia kehilangan banyak aset karena keterlibatannya yang berlebihan dalam judi online. Karena teman-teman, disadari atau tidak, semakin Anda menang, semakin Anda ketagihan. Kemudian teman-teman, langkah-langkah apa saja ya yang bisa kita jalankan, kita gunakan, kita pakai untuk berhenti dan menjauhi judi online ini? Sekarang bahwa Anda telah memahami mengapa sangat penting untuk berhenti dari perjudian online ini, dan setelah Anda melihat contoh-contoh yang saya utarakan tadi, dan ini nyata terjadi teman-teman, siapapun dia namanya. Sekarang mari kita jelaskan langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil, Anda lakukan untuk menjauhinya. Apa saja itu teman-teman? Yang pertama, mengakui masalah Anda. Langkah pertama yang paling penting adalah mengakui bahwa Anda memiliki masalah dengan judi online. Kita tidak bisa menutup mata
terhadap kenyataan bahwa aktivitas ini telah merugikan Anda secara finansial dan lebih-lebih secara emosional. Kemudian yang kedua teman-teman, berkomitmenlah untuk berhenti. Setelah Anda mengakui masalah Anda dengan judi online ini, tetapkanlah tujuan Anda atau berkomitmenlah untuk berhenti dengan konkret, dengan jelas. Misalnya Anda dapat memutuskan untuk tidak lagi mengakses situs judi online misalnya. Atau Anda bisa mengatur batasan waktu untuk bermain, karena Anda tidak mungkin langsung bisa berhenti. Kemudian yang ketiga, blokir akses Anda ke situs judi online. Ini juga melibatkan regulator saya pikir ya. Namun, dari dalam diri Anda salah satu cara efektif untuk menghentikan kebiasaan judi online yang Anda lakukan adalah dengan memblokir akses ke situs judi online. Dengan menginstalnya mungkin. Anda dapat menggunakan perangkat lunak pihak ketiga untuk pemblokiran situs web atau meminta bantuan dari penyedia layanan internet Anda, misalnya seperti IndiHome, Biznet atau apa, untuk melakukan pemblokiran. Kemudian yang keempat teman-teman, carilah dukungan positif dari lingkungan Anda. Entah berbicara dengan teman Anda, dengan keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, atau mungkin dengan seorang yang profesional. Kesehatan mental dapat memberikan dukungan yang sangat diperlukan. Mereka dapat membantu Anda dalam perjalanan menuju target Anda dalam berhenti dari judi online dan memberikan dukungan emosional yang lebih positif. Kemudian yang kelima ini teman-teman, temukan alternatif lain yang lebih sehat, yang lebih positif. Alihkan perhatian Anda untuk itu. Seperti daripada Anda berjudi online, mending Anda baca buku, isi luang waktu Anda membaca Al-Quran bagi Anda yang Muslim, berzikir. Atau Anda lagi penat karena Anda bisa ambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Atau berolahraga, mempelajari hal-hal baru. Jangan Anda meninggalkan situs judi online, Anda ke situs yang gak benar lain. Misal ke situs porno misalnya. Ini bisa jadi lebih parah dengan mental Anda. Kemudian yang keenam, perlunya Anda untuk mengelola keuangan Anda dengan bijak. Teman-teman, untuk menjaga kerugian finansial yang lebih lanjut, sangat penting untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dengan cara membuat anggaran yang lebih jelas. Hindari menghabiskan uang pada judi online, gitu kan. Hindari terlalu banyak uang dingin yang mengendap gitu. Investasikanlah. Berikutnya yaitu pertimbangkan untuk menjalani terapi. Apabila Anda sulit menjalankan hal-hal tadi untuk meninggalkan judi online dan Anda merasa ini perlu Anda lakukan, pertimbangkan untuk mencari seorang terapis atau konselor untuk berkonsultasi. Atau jika Anda orang tua, Anda mempunyai seorang anak yang edik dengan judi online, Anda bisa rampas handphonenya. Itu Anda bisa panis dia. Tidak ada uang jajan, tidak boleh sekolah lagi sampai dia betul-betul sembuh. Dan mengatasi ketergantungan dan memahami akar penyebabnya. Nah teman-teman, berhenti dari judi online ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Melawan adiksi bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi itu adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingat, sulit bukan berarti tidak bisa. Dengan mengakui masalah-masalah Anda, menetapkan tujuan atau berkomitmen, mencari dukungan dari lingkungan, dan mengambil langkah-langkah konkret, insya Allah Anda bisa berhasil menjauh dari judi online dan meraih kehidupan Anda yang lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia.
Ingatlah, istri Anda, anak Anda lebih membutuhkan Anda. Jangka panjang perlu Anda pikirkan, bukan hanya jangka waktu pendek. Ambil langkah-langkah itu sekarang teman-teman, untuk berhenti dan menjauhinya dari judi online ini. Apapun itu namanya, mau slot, mau apalah, mau domino atau apalah namanya teman-teman. Mau dibungkus dengan hal bagus. Yang jelas kalau di situ ada sistem menang dan kalah, itu adalah judi. Jadikan hidup Anda untuk ke arah yang lebih baik. Jangan dengarkan mulut atau bacot dari influencer, dari motivator yang menyuruh kita untuk kaya lebih cepat, hidup banyak uang lebih cepat. Tidak ada yang instan teman-teman. Semua butuh proses. Itu pun dengan cara yang halal, bukan cara-cara yang Allah larang. Semakin Anda menjauh dari agama, menjauh dari Allah, maka Allah akan membiarkan Anda semakin jauh, dan semakin jauh. Anda akan semakin ditinggalkan. Kita akan semakin Allah tinggalkan. Kita akan dibiarkan tersesat kemana kita akan tersesat. Ingat, kehidupan kita ada di tangan kita teman-teman, bukan di mulut influencer itu. Mereka berbicara seperti itu, mempunyai mulut besar seperti itu karena mereka dibayar. Namanya juga influencer. Mereka gak peduli kita rugi atau menang atau untung. Yang penting dia sudah dibayar atas pekerjaannya itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk selalu mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Saya doakan semoga Anda yang menonton video ini yang masih punya hutang, segera Allah lunaskan hutang-hutangnya. Allah mudahkan untuk melunasinya. Sekali lagi, untuk hidup lebih baik, jangan sekali-kali menyentuh judi online, apapun itu namanya. Mau Yagol, mau forex, mau investasi saham, mau judi slot, atau apapun namanya. Sekeren apapun, seviral apapun, selama di situ ada prinsip untung rugi, itu adalah judi. Lain dengan perdagangan, dua-duanya pasti untung. Yang beli untung karena dia dapat barang, yang jual untung karena dia dapat uang. Sekali lagi, jauh-jauhlah dari judi online. Yang kedua, jauh-jauhlah dari riba. Baik teman-teman, kita akhiri. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditambahkan silakan di komen. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.